Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Indah Nur Supriyana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial dan juga teman-teman tadris matematika kelas 4B yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa tetap melaksanakan pembelajaran walaupun masih dalam keadaan jaringan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya bisa selalu mendapatkan keberkahannya. Amin. Kami di sini dari kelompok 6 mata kuliah persamaan diferensial, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Noviulan Suci, selaku moderator pada kali ini, dan juga ada dua rekan saya, yaitu ada Sahlan Maulana dan juga ada Sri Rezeki. Kami kelompok 6 akan membahas yaitu mengenai penerapan diferensial order 1 dan order 2 dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu langsung saja untuk memulai presentasi ini akan ada 3 pemateri, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yang kedua yaitu ada Sahlan Maulana, dan yang terakhir ada Sri Rezeki. Baik, langsung saja untuk memulai presentasi pada kali ini. Pengertian persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang di dalamnya terdapat suku-suku diferensial yang dalam matematika diartikan sebagai suatu hubungan yang mengaitkan suatu fungsi yang tidak diketahui, yang merupakan fungsi dari beberapa variabel bebas dengan turunan-turunannya melalui variabel-variabel yang dimaksud. Persamaan diferensial digunakan untuk melakukan formulasi dan menyelesaikan permasalahan yang melibatkan fungsi-fungsi yang tidak diketahui yang merupakan dibentuk oleh beberapa variabel seperti penjabaran suara dan panas, elektrostatika, elektrodinamika, aliran fluida, elastisitas, atau lebih umumnya segala macam proses yang terdistribusi dalam ruang ataupun yang terdistribusi dalam ruang dan waktu. Kadang beberapa permasalahan fisik yang amat berbeda memiliki formulasi matematika yang mirip satu sama lain. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang mempelajari fungsi yang tidak diketahui nilai dari satu atau beberapa variabel yang saling berhubungan. Nilai-nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dari berbagai operasi matematika. Persamaan diferensial memainkan peran penting dalam aplikasi matematika pada bidang teknik, fisika, ekonomi, dan disiplin dan lainnya. Persamaan diferensial kerap muncul dalam banyak bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya setiap kali terdapat hubungan deterministik yang melibatkan beberapa elemen yang terus-menerus bervariasi atau dapat dibuat model matematika dengan menggunakan fungsi dan tingkat perubahan elemen-elemen tersebut dalam ruang dan ataupun dalam waktu, yaitu yang dinyatakan sebagai turunan. Selanjutnya, aplikasi persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Dalam penerapannya, persamaan diferensial ini dalam matematika adalah pencarian nilai fungsi turunan untuk memudahkan perhitungan, sedangkan untuk penerapan lain ilmu yang dipengaruhi oleh persamaan diferensial ini adalah ilmu fisika. Misalkan dalam hukum Newton,
percepatan dan kecepatan, perhitungan radionuklir, dan masih banyak lagi. Untuk yang pertama yaitu penerapan persamaan diferensial dalam ilmu fisika atau di dalam hukum Newton. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan masalah fisika dalam bentuk persamaan diferensial, termasuk dalam pembahasan hukum Newton untuk menentukan percepatan dan kecepatan dan waktu dari benda jatuh, bebas, dan sebagainya. Yang pertama yaitu ada teorema dari hukum 2 Newton. Laju perubahan momentum terhadap waktu proporsional terhadap gaya yang dihasilkan serta arahnya, yaitu ada rumusnya d per dt dikali m per v dikali m dikali v sama dengan sigma kf, dengan k adalah konstanta proporsionalitas dan m merupakan massa benda, v merupakan kecepatan pergerakan benda, dan f adalah gaya yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh pemateri yang selanjutnya. Oke, saya akan melanjutkan lagi materi yang kedua. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Salhan Maulana. Yang kedua itu aplikasi persamaan diferensial pada persamaan Bernoulli. Aplikasi persamaan diferensial pada persamaan Bernoulli adalah pengembangan dari persamaan diferensial biasa linier. Persamaan diferensial biasa Bernoulli ini ruas kirinya sama dengan ruas kiri persamaan diferensial Bernoulli linier, biasa linier, dan ruas kanannya adalah ruas kanan persamaan diferensial biasa linier yang dikalikan dengan y pangkat n. Jadi, bentuk persamaan diferensial biasa Bernoulli dy per dx ditambah pxy sama dengan qxy pangkat n. Dari rumus di atas, bukan persamaan diferensial biasa linier order 1, tapi dapat diubah menjadi persamaan linier order 1 dengan melakukan substitusi z sama dengan y pangkat 1 min n. Dengan demikian didapat dz per dy sama dengan 1 min n dikalikan dengan y pangkat 1 min n min 1. dz sama dengan 1 min n dikali dengan y pangkat min n dy. Selanjutnya diperoleh dy per dx tambah px y sama dengan xy qx dikali y pangkat n dikali dengan 1 min n kali y pangkat min n dy. Diperoleh dz ditambah 1 min n zpx dx sama dengan 1 min n qx dx. Yang ketiga, persamaan diferensial dalam rangkaian listrik. Hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara, yaitu lewat arus listrik dan dengan mengubah medan listrik. Koleksi Maxwell terhadap hukum Ampere cukup penting. Dengan demikian, hukum ini menyatakan bahwa perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya. Dengan demikian, meskipun tidak ada muatan listrik atau arus listrik, masih dimungkinkan buat memiliki gelombang osilasi medan magnet dan medan listrik yang stabil dan dapat berjalan terus-menerus. Persamaan Maxwell ini mendeskripsikan gelombang secara kuantitatif dan lebih lanjut lagi meramalkan bahwa gelombang ini mestilah memiliki laju tertentu yang universal. Laju ini dapat dihitung cukup dari dua konstanta fisika yang dapat diukur. Inilah contoh dari persamaan diferensial dalam rangkaian listrik. Terlihat pada gambar ini pemodelan matematika dalam rangkaian listrik.
di mana lambang L ini adalah induktan, untuk R sama dengan tahanan, C yaitu kapasitor. Untuk gaya listriknya, GGL-nya itu ada di sini. Dari gambar tersebut diperoleh persamaan diferensial dari arus dalam rangkaian yang searah adalah L D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R DI per dt ditambah 1 per C dikali I sama dengan E0 omega cos AX, atau ini tuh kayak GGL nya. Dari samaan tersebut diperoleh D kuadrat ditambah R per L D ditambah 1 per CL dikali dengan I sama dengan omega cos AX, dimana D kuadratnya sama dengan min omega kuadrat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya 4. Aplikasi persamaan diferensial dalam kecepatan penurunan temperatur. Seperti yang kita bisa duga, turunnya temperatur atau suhu pada makanan tidak linear. Misalnya kecepatan penurunan suhu atau temperatur pada ayam bakar yang tergantung selisih suhu ayam dengan suhu ruang, maka tinggi selisihnya makin cepat laju penurunannya. Oleh karena itu, pada awalnya suhu ayam turun begitu cepat dari 200 derajat menuju 140 derajat hanya dalam 10 menit. Tetapi makin mendekati suhu ruang, maka selisih suhunya menjadi lebih kecil dan laju penurunannya makin berkurang. 5. Aplikasi diferensial dalam pertumbuhan dan peluruhan. Misalkan N adalah jumlah kuantitas atau kualitas sesuatu dalam waktu T, maka perubahan dapat kita sebut bertambah sama dengan pertumbuhan dan berkurang sama dengan peluruhan yang berbanding lurus dengan kuantitas N. Dengan kata lain, dN per dt min Kn sama dengan 0. Yang keenam, peluruhan radioaktif. Zat radioaktif meluruh dengan memancarkan radiasi secara spontan. Misalkan Nt adalah massa zat yang tersisa pada saat T, N0 adalah massa zat, maka laju peluruhan relatif terhadap massanya bernilai konstan, menurut Rina dan Husna tahun 2019. Oleh sebab itu, laju perubahan massa zat terhadap waktu T dapat dinyatakan dengan dN per dt sama dengan Kn. dN per N sama dengan K dikali dt, diintegralkan terhadap T. Integral N sama dengan KT plus C, di mana C merupakan konstanta sebarang. Misalkan pada saat T sama dengan 0, maka N0 adalah banyak atom awal atau mula-mula zat radioaktif, maka C sama dengan N0. Kemudian jika disubstitusikan pada hasil peintegralan, diperoleh integral N sama dengan KT plus C, integral N sama dengan KT plus N0. E pangkat integral N sama dengan E pangkat KT dikali E pangkat N0 N sama dengan N0 dikali E pangkat KT, maka diperoleh N sama dengan C dikali E pangkat KT. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.